Ada banyak definisi bencana, tapi beberapa di antaranya sebenarnya tidak bisa dikategorikan bencana karena istilah bencana itu muncul dalam kasus-kasus ini karena ada kepentingan manusia yang terganggu. Contohnya banjir. Misal nih, ada satu tempat di dalam hutan belantara, sungainya meluap 5 hari 5 malam, tidak ada satu manusia yang terkena banjir, tidak ada rumahnya yang rusak, tidak ada kebunnya yang rusak, tidak ada jalan yang terputus, mungkin kita tidak ada yang peduli. Tapi begitu ada manusia yang terganggu oleh air yang naik hanya semata kaki, tiba-tiba kita mengatakan ini banjir yang merupakan bencana. Ini bencana. Bencana ini ada dua jenis. Ada yang memang sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari alam, dan ada yang terjadi karena sebab-sebab lain, terutama ulah manusia. Jadi sebenarnya dari kacamata ilmu hidrologi, banjir itu sebuah hal yang normal-normal saja, pasti akan terjadi, selalu akan terjadi, dan dibutuhkan untuk menjaga kesehatan ekosistem. Semua sungai pasti akan banjir. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika ada kepentingan manusia dalam tempat tertentu yang kemudian terganggu oleh hadirnya air di waktu tertentu. Karena banjir kan pasti akan terjadi, tapi kalau kita bisa tahu kapan akan terjadi, terus di mana akan terjadi, kita bisa menghindar. Kenapa kita tidak boleh menghilangkan sepenuhnya banjir? Karena tadi sudah disampaikan di awal, ada banjir yang diperlukan sebagai bagian dari ekosistem, untuk menyehatkan ekosistem. Jadi kalau banjir dihilangkan sepenuhnya, maka kerugiannya bisa lebih besar. Kita harus ingat bahwa kebudayaan manusia itu lahir dari dataran banjir. Dari dataran banjir Mesopotamia, Sungai Efrat dan Tigris, dataran banjir Sungai Nil. Jadi sebenarnya banjir itu memulai peradaban dan kebudayaan. Tapi kemudian perlahan-lahan berabad-abad kemudian peradaban dan kebudayaan lupa siapa yang melahirkan mereka dan berusaha mematikan banjir, seolah-olah banjir ini menjadi pegang. Padahal tanpa banjir tidak akan ada peradaban seperti sekarang. Ini yang perlu kita ingat supaya mitigasi kita ini menjadi tepat. Sintang itu tinggi loh, di atas permukaan laut lebih dari 30 meter. Kok yang kebanjiran? Harusnya kalau yang kebanjiran karena air pasang yang ada dekat laut. Nah artinya kalau dulu kita bisa melihat tempat-tempat yang secara alamiah kebanjiran, sekarang semakin sulit. Ada tempat yang dulu sini nggak pernah banjir, kok tiba-tiba sekarang banjir. Dulu di sini banjir sedikit tapi cuma semata kaki, sekarang singgah. Nah ini yang kemudian membuat kita perlu melakukan inisiatif-inisiatif guna membuat kita bisa menghadapi banjir ini dengan lebih baik. Karena kalau kita salah merencanakan, maka sebenarnya kita menghadapi sesuatu yang yang tidak akan pernah bisa kita hadapi. Karena banjir tadi sudah saya sampaikan di awal, sesuatu yang alamiah. Kepentingan kita yang membuatnya didefinisikan sebagai bencana. Oke, manajemen menjadi perlu karena tadi banjir tidak sepenuhnya atau bahkan tidak mungkin kita hilangkan, tapi bisa kita kelola. Sebenarnya yang dikelola bukan banjirnya, tapi manusianya yang dikelola. Banjirnya kok fine-fine aja kan? Bagaimana cara mengelola itu? Salah satunya mitigasi. Yang dimitigasi ini manusianya, manusia dan kepentingannya. Nah, memitigasi ini banyak cara dan banyak pilihan. Kita sebenarnya tidak benar-benar tahu tentang banjir di Kalimantan Barat ataupun banjir di Sintang misalnya. Kenapa? Karena kita cenderung reaktif. Ketika banjir terjadi, kita berbuat sesuatu. Benar, ini penting. Kita harus menolong mereka yang kebanjiran, mendistribusikan makanan, bantuan pakaian, dan seterusnya. Tapi yang lebih
tepat adalah ketika air sudah surut, kehidupan sudah kembali normal, maka mari kita duduk untuk memikirkan kenapa kemarin banjir, apa sebabnya. Kita perlu data. Nah, data ini masih kurang, bukan karena salah kita tidak mengumpulkan data, tapi kita harus sadar bahwa secara geografis Kalimantan Barat adalah provinsi yang luas. Sintang aja sangat luas. Bisa dibayangkan orang dari perbatasan Sintang dengan Malaysia di utara harus berapa hari berjalan kaki sampai ke Rantau Malang misalnya. Luas sekali dan dengan segala hambatan geografis. Ini akan menyebabkan pengumpulan data menjadi sangat sulit. Nah, kenapa saya menyinggung-nyinggung data? Karena ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan, maka hal pertama yang harus kita miliki adalah data tentang persoalan itu. Artinya begini, kita bisa saja mengatakan, ini banjir, tolong ini ada banjir, terus lakukan sesuatu. Kemudian kita minta misalnya, coba bangun apa misalnya, bangun tanggul. Maka orang akan bertanya, apa dasar Anda meminta dibangun tanggul? Apa sebab Anda mengatakan tempat ini selalu banjir? Anda punya data tidak? Atau misalnya kita mengatakan, ini banjir karena hujan. Oke, apa benar karena hujan? Apa ada datanya? Karena itu saya selalu menganjurkan, mendorong, kalau kita mengutip kalimat yang sering menjadi kalimat meme viral di mana-mana, benda gini tak boleh bohong. Bukan berarti kita tidak berbuat, tapi kita harus mulai dengan langkah yang tepat. Apa itu? Menurut saya yang pertama kali adalah data. Data ini bagian dari mitigasi yang bisa dilakukan bersama dengan masyarakat melalui melatih, mengajak, dan mendidik. Antara kita semua, kita mendidik teman kita untuk mengumpulkan data, kita melatih teman kita untuk mengumpulkan data, dan kita melakukannya sendiri. Ketika kita punya data yang lengkap, maka jawaban pertanyaan paling penting akan kita peroleh. Kenapa terjadi banjir? Kalau kita tahu kenapanya ini, kita bisa tentukan harus ngapain. Jadi kalau data keliru, maka kita juga akan bereaksi secara keliru. Dan keputusan yang kita ambil untuk mengatasi persoalan juga keliru. Semua mengatakan sebabnya itu antara dua, hujan dan sungai. Oke, berarti kita bisa mengatakan hujan saja kan sebabnya? Nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan hidrologi. Siapa yang terdampak? Serawai. Yang kedua tidak ada datanya. Serawai tidak kayak dulu 8 kecamatan, kayak dulu kayak Hilir, Serawai, Dedai, tidak ada data. Kecamatan termasuk Serawai dan terakhir 12 kecamatan. Oh, dari sini kita bisa melihat satu hal. Siapa yang langganan banjir? Serawai. Artinya, kalau kita mau memulai sebuah upaya mitigasi, maka siapa yang harus ditolong duluan? Serawai. Karena kita tahu dari 2017 selalu Serawai kebanjiran, mau setengah meter, mau 10 meter masuk. Dan siapa yang selalu menjadikan penyebab? Hujan. Mari kita lihat apakah benar dan lantas apa yang harus kita lakukan pada Serawai. Ini adalah contoh bagaimana kita mengorganisir data sehingga kita tahu siapa yang harus kita perhatikan. Hujan. Di mana kita harus berbuat? Serawai. Yang lain tetap harus kita bantu. Faktor lain tetap harus kita perhatikan. Tapi mari kita klarifikasi dua ini. Karena dalam kacamata hidrologi, hujan itu hanya satu sebab dari naiknya air di permukaan bumi. Banjir itu terjadi ketika air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini tidak bisa meresap ke dalam tanah dan tidak bisa mengalir ke laut, tertahan di satu tempat. Jadilah banjir. Nah sekarang kalau hujan sebanyak apapun hujan yang turun di satu tempat, semua bisa mengalir dengan bebas ke laut. Meskipun lama, lewat sungai-sungai, dari sungai kecil, sungai sedang, sungai besar, atau sebagian besar ditahan oleh tajuk pohon, sebagian besar lagi, lebih banyak lagi, diserap oleh tanah, maka tidak akan ada lagi air yang tersisa di permukaan tanah, atau sangat sedikit. Artinya kalau kita mengatakan, hujan yang jadi penyebab, itu seperti mengatakan apa ya? Tuhan yang salah. Kita menyalahkan satu dari beberapa hal yang mungkin bersama-sama menjadi penyebab. Kasihan dong si hujan. Hujan kan berkah, lalu kita salahkan ini gara-gara hujan ya. Oke, itu satu. Padahal hujan mengatakan, aku turun dengan jumlah yang sama dengan tahun lalu, tapi kalau sekarang hanya sedikit yang bisa disimpan oleh bumi, maka salah aku, bukan kan? Coba tanya tanah, kenapa tidak bisa menampung lebih banyak? Coba tanya sungai, kenapa tidak bisa mengalirkan lebih cepat? Hujannya kan nggak mau, tanah sendiri. Oke,
Yang kedua, hujan ini kan terjadi dari waktu ke waktu. Coba kita lihat tanggal dan bulan kejadian. Kadang Juni, kadang Juli, kadang September, kadang Oktober. Tapi kita bisa melihat ada pola di sini. Kalau enggak Juni, tidak September, Oktober. Oh, artinya hujan-hujan di musim-musim ini mungkin ada hubungannya. Dan pada musim-musim inilah kita perlu bersiap-siap. Pada bulan-bulan ini, maaf. Jadi kalau tadi ada pertanyaan peringatan Juni, mungkin peringatan Juni yang paling dasar dari data ini sudah bisa kita lakukan. Ini sudah tanggal 31 Mei, ayo siap-siap banjir. Ini sudah tanggal 31 Agustus, ayo siap-siap banjir. Karena September, Oktober, Juni, Juli dari data adalah saatnya banjir. Misalnya, ini misal. Kemudian Serawai, kenapa Serawai? Apa salahnya Serawai? Kenapa sih Serawai yang kebanjiran? Mungkin kita punya banyak teori dan kita punya banyak rencana. Oh, Serawai harusnya dibegitukan. Tapi mungkin kita harus arif dengan melihat terlebih dahulu di mana Serawai berada, apa yang ada di sana. Sudah disampaikan tadi bahwa hujan hanya satu penyebab. Nah, penyebab lain adalah juga letak geografis satu wilayah, kondisi geografinya. Misal ada satu wilayah yang merupakan hamparan atau dataran di kiri kanan sungai, maka daerah ini risiko banjirnya tinggi. Satu dataran, satu kawasan datar yang ada di kaki bukit atau gunung, ini juga berisiko banjir. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, maka penanganan kita haruslah melihat dengan bahwa secara alamiah tempat ini pasti kebanjiran. Tapi kalau misalnya tempat ini seperti informasi dari Bang Tom John, Budi Yanto yang mengatakan ada tempatnya tinggi nggak pernah banjir, barulah kita melihat apa yang berubah di sana. Kalau dulu nggak pernah banjir, sekarang belum banjir. Artinya kita dengan melihat detail mendalam di Serawai, kemudian kita bisa memilah mana yang sebab alam, mana yang kemudian terjadi karena sebab yang bukan alam. Nah, ini penting untuk vokasi misalnya. Ya, kita mengatakan, oh ini karena faktor pembangunan X misalnya. Kita tidak menuduh saja, tapi bisa menunjukkan setelah ada ini atau setelah ini menjadi seperti ini, berdasarkan data, muncullah banjir. Dengan begitu diskusi itu akan menjadi tidak lagi debat kusir, tapi diskusi yang mencari solusi. Oke, kalau sebabnya tahu, maka kita sama-sama cari jalan keluar. Bukan kemudian ini banjir nih karena Anda melakukan ini, tunggu dulu, mana buktinya dan seterusnya. Akhirnya kita nggak pernah sampai pada solusi, tapi hanya berupa diskusi saja. Mari kita bawa data dulu. Dengan data itu kita akan bisa memikirkan bersama apa yang harus dilakukan. Ada tiga hal yang menarik. Waktu terjadinya banjir ini sudah relatif teridentifikasi. Kita tidak mengatakan tidak ada banjir di bulan-bulan lain ya, tapi mungkin yang viral di bulan-bulan ini. Oke, berarti kita perlu mengamati bulan-bulan ini. Kemudian sebabnya hujan, mari kita buktikan. Apa benar? Karena menurut informasi, hujan intensitas tinggi, hujan cukup tinggi, hujan deras. Sebenarnya apa sih ukurannya? Karena kalau kita ingin mengatakan hujan deras, itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan deras? Karena begini, hujan 5 menit dengan hujan selama 1 jam, bila mana jumlah air yang jatuh sama, tapi waktunya berbeda, 100 mm dalam 5 menit dengan 100 mm dalam 1 jam, dampaknya akan beda. 100 mm dalam 5 menit sangat beresiko menyebabkan banjir dibandingkan dengan 100 mm dalam 1 jam. Artinya kalau kita tidak bisa mengukur seberapa banyak hujan, maka kita hanya akan bisa mengatakan ini kayaknya deras nih. Oke, sebentar, itu deras, seberapa banyak air yang turun, seberapa lama terjadinya. Untuk itu kita perlu mengukur hujan. Apakah mengukur hujan sulit? Tidak, sama sekali tidak. Orang muda di Sintang, semua warga desa, setiap rumah, setiap orang yang punya kepentingan dengan lahan dan banjirnya bisa melakukan ini. Gimana? Mungkin kita mulai, teman-teman Suandiri bisa mulai menginisiasi, ayo kita coba di Serawai. Kita coba di setiap desa, di setiap dusun, di setiap rumah panjang, di setiap RT barangkali ada satu pengukuran hujan. Tujuannya apa? Ketika kemudian ada klaim pernyataan, curah hujan tinggi maka banjir. Kita cek datanya, benar nggak hujannya banyak? Ternyata laporan mengatakan enggak, hujannya cuma segini. Benarkah lama? Enggak, cuma sehari. Oke, berarti ada sebab lain. Atau misalnya curah hujan meningkat, oh benar,
hujan terus-menerus 5 hari tidak berhenti, air yang ditampung dalam alat ukur kami sekian jumlahnya, peak, ini karena hujan. Artinya kita bisa mulai menyisihkan dengan informasi berapa banyak hujan, berapa lama hujan terjadi, mana yang sebabnya karena benar-benar hujan, dan apakah karena sebab-sebab lain. Nah, ini bisa dilakukan juga oleh kita semua anggota masyarakat, orang-orang muda untuk menginisiasi ini. Setiap sekolah mungkin punya, tapi pertanyaannya, gimana sih alat ukurnya dan gimana mengukurnya? Contohnya ini dalam slide saya, ini hanya ilustrasi saja. Misalnya nih, satu kabupaten Sintang kita sebarkan alat ukur hujan di banyak tempat. Kemudian di Serawai kita buat lebih banyak lagi. Alatnya hanya sebuah tabung yang kemudian kita letakkan di tempat terbuka, jauh dari pepohonan, kira-kira 30-50 meter. Yang kalau hujan, maka air itu akan jatuh tegak lurus ke dalam tabung kita. Kemudian bisa setiap 24 jam, bisa setelah hujan kita lihat berapa milimeter air di dalam tabung. Nah, mungkin kemudian orang akan bertanya-tanya, ngapain mengumpulkan data seperti itu? Apakah itu langsung membuat besok kami tidak kebanjiran? Tidak. Ini tak boleh bohong. Dengan data ini, kalau kita punya dalam jumlah panjang, maksudnya kita punya selama beberapa tahun, dan kemudian merata di seluruh Sintang, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Seperti misalnya, di mana sih di Sintang hujan itu selalu lebih deras, lebih lebat, lebih lama dari tempat lain? Berarti di tempat-tempat ini resiko banjir lebih tinggi. Itu adalah mitigasi. Di mana sih kalau misalnya terjadi hujan, kemudian masyarakat juga bisa melihat sungai yang ada di dekat rumahnya, hujan sebentar, sungainya langsung meluap. Karena ada tempat yang hujannya lama, sungainya nggak meluap, atau ada tempat yang nggak hujan, sungainya meluap. Kita bisa menentukan di daerah mana sih di Sintang yang hujan, segera memberikan reaksi pada sungai. Segera sungai itu bereaksi pada hujan. Kalau kita punya data seperti ini, maka kita bisa menarik mundur apa sebabnya. Seperti misalnya ada contoh, kalau misalnya ada kelompok pengamat yang melaporkan, di tempat saya hujan 5 menit, sungai depan rumah langsung meluap. Maka dari kacamata ilmu hidrologi kita bisa mengatakan, ini pasti air hujan yang jatuh itu tidak ada yang meresap ke dalam tanah, tidak ada yang ditahan oleh pepohonan. Boleh kita cek sama-sama. Barulah kemudian kita bisa mengatakan, nah sebab banjirnya adalah pada manajemen lahan. Atau misalnya ada yang mengatakan, di tempat saya ini nggak pernah hujan dikit-dikit aja, tapi kok selalu meluap. Tapi meluapnya bukan pas hujan, 5-6 jam setelah hujan. Berarti ini airnya datang dari tempat lain, bukan dari tempat Anda. Tapi ada juga yang mengatakan, saya biasa-biasa saja, hujan, ya kalau hujannya banyak, meluap, kalau hujannya tidak banyak, ya biasa saja. Oke, berarti kita bisa mengatakan ini contoh tempat yang masih secara alamiah baik. Dengan begitu kita bisa memilah-milah siapa yang harus diberi perhatian, siapa yang perlu diberikan solusi lebih dulu, dan siapa yang perlu kita segera ini pakar dan teman-teman Selandiri ini. Kita dampingi, kita latih, kita didik, kita ajak. Selandiri kan sangat pasif di sini. Dasarnya apa? Data yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat. Dan dengan demikian masyarakat punya keterikatan pada informasi tentang daerahnya. Besok lusa, kalau datanya sudah panjang, kita akan sama-sama paham nanti. Begitu hujan, kita lihat penakar hujan kita, ketika sudah mencapai 5 mm misalnya, sudah, ini kan ada garis-garisnya tuh. Tiba-tiba kita segera sadar, kalau sudah sampai sini, nggak lama lagi banjir nih. Mari kita siap-siap. Mungkin kalau kita tidak ada budaya kentongan, mungkin kita pakai budaya WhatsApp sekarang kan, kentongan ala WhatsApp. Kirim berita, air di dalam penakar hujan sudah 5 mm, langit masih hitam, masih akan lama hujan. Siap-siap banjir. Nah, ini juga peringatan dini yang paling sederhana dan sulit tidak dilakukan. Menurut saya tidak. Semua orang bisa. Karena ini adalah sesuatu yang kita punya penakar hujan, siapa saja yang ada di rumah itu bisa membacanya. Simple. Nah, itu adalah penutup dari apa yang saya sampaikan, presentasikan. Tujuannya untuk memantik diskusi, memancing ide-ide, apakah ada ide lain untuk mengumpulkan data, sehingga kita dengan demikian bisa melakukan analisis yang kemudian digunakan untuk menyusun rencana yang kemudian kita laksanakan. Yang penting data itu harus lengkap. Jadi jangan nyatet curah hujan hanya hari ini, kemudian seminggu nggak nyatet karena males.
panjang, artinya kita lakukan terus-menerus, mungkin kita tidak bisa melihat atau merasakan manfaatnya sekarang, tapi anak cucu kita akan merasakan manfaatnya. Jadi salah satu negara di dunia ini yang punya sistem peringatan dini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan baik itu adalah negara yang jauh sekali dari sini, Denmark. Ketika saya pelajari kenapa bisa seperti itu, mereka pada abad ke-19 raja memerintahkan semua orang yang bercocok tanam harus punya penangkar hujan. Kemudian datanya harus diserahkan kepada kerajaan. Akhirnya sekarang mereka sudah sangat paham dengan pola hujan di negaranya sendiri. Nanti baru akan sebut soal perubahan iklim ya. 2 abad mereka mengumpulkan data. Sekarang mereka sudah bisa mengatakan, oh hujan kami seperti ini, kami bisa bersiap-siap untuk menghadapi lebih kering atau lebih basah. Butuh data yang transparan, ini penting, transparansi, jadi semua orang bisa mengakses datanya. Kemudian dengan itu kita bisa lakukan analisis terbuka, metodenya kita sampaikan. Mungkin ada kritik, metode ini tidak pas, tidak sahih. Oke, boleh untuk perbaikan. Dan analisisnya bukan berdasarkan kira-kira nih semalam hujan 3 hari banjir nampaknya ya, tapi berdasarkan data hujan sudah 50 mm, ini kemungkinan banjir, bukan kira-kira. Kemudian ada rencana yang dibuat bersama, semua orang terlibat berdasarkan analisis, bukan berdasarkan kira-kira dan katanya. Dan yang paling penting, ini yang paling penting di kita di Indonesia ini, melaksanakannya dengan komitmen, konsisten, dan mau dievaluasi. Jadi misalnya, ini sudah ada rencana nih, pokoknya kita mulai sekarang akan misalnya bersepakat untuk lebih banyak menanam pohon. Ya komitmen kita kerjakan, konsisten. Siapapun yang mengambil keputusan nanti di masa yang akan datang akan meneruskan upaya-upaya baik yang sudah dirintis sebelumnya. Dan kalau ada yang keliru, mari kita evaluasi dengan transparan. Kemudian perubahan iklim. Nah ini hal yang menarik. Beberapa waktu yang lalu teman-teman dari media massa juga diskusi dengan saya. Kita selalu mengatakan, kita selalu mendengar bahwa banjirnya dari mana nggak sih dengan perubahan iklim? Jawabannya ya. Tapi kita harus menjawab dengan berhati-hati. Kenapa begitu? Karena begini, perubahan iklim itu sebenarnya sesuatu yang pasti dan pernah terjadi sebelumnya. Iklim bumi ini tidak pernah sama, berubah setiap beberapa ratus ribu atau beberapa juta tahun. Yang jadi persoalan kan gini, sekarang kita ini udah kadung nyaman dengan iklim dari sejak beberapa puluh generasi lalu. Tiba-tiba kita harus menghadapi kenyataan, hujan tambah banyak, kita harus bersiap-siap. Satu tempat dulunya nggak banjir, kemudian banjir. Kalau dulu, mungkin kalau kita hidup 5 juta tahun yang lalu, atau usah terlalu jauh lah ya, 1000 tahun yang lalu, kejauhan. 500 tahun yang lalu, kota Sintang kebanjiran. Terus kita tahu ini karena perubahan iklim. Misalnya pada waktu itu kita udah tahu, maka kita bisa saja pindah ke yang lebih tinggi kemana? Ke Melawi. Oke, zaman itu tidak ada persoalan. Tapi sekarang seluruh penduduk kota Sintang pindah ke Melawi, tidak keribut. Jadi persoalan baru. Akhirnya kita kemudian menghadapi krisis itu karena persoalan-persoalan yang menjadi imbas dari perubahan iklim. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah dalam menghadapi perubahan iklim, maka kita menghadapi perubahan yang pasti terjadi. Upaya kita adalah 2, menekan supaya tidak terlalu cepat terjadi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Syukur-syukur kalau kita bisa mengembalikan sedikit dari perubahan yang sebenarnya bukan alamiah, karena secara alamiah iklim akan berubah. Tapi karena sebab-sebab manusia, itu sebabnya kita harus mengurangi penggunaan kendaraan motor misalnya, mengurangi penggunaan pembangkit energi yang emisi karbon dioksidanya tinggi seperti misalnya batu bara misalnya. Tujuannya apa? Supaya kita punya waktu yang cukup untuk mitigasi, untuk kita bersiap-siap. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengatakan ini sekarang sedang banjir dia perubahan iklim, kita akan teralihkan dari sebab-sebab yang lebih nyata dan dekat. Karena kita semua akan mengatakan pasti akan muncul debat. Sudah terbukti belum perubahan iklim? Sudah nampak belum buktinya? Perubahan iklim kan tidak serta-merta. Tidak hari ini kita tidur dengan iklim Kalimantan Barat tropis, besok pagi bangun tiba-tiba ada salju, kan nggak seperti itu.
Sehingga kita cenderung untuk nantilah perubahan itu urusan dunia, urusan semua orang, urusan semua dari kita sampai ke pemerintah yang paling tinggi dan semua orang di dunia ini akan terdampak. Oke, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita melihat sebuah bencana banjir khususnya, maka perubahan iklim ini tetap satu faktor penting, tapi kita tetap harus fokus kepada faktor yang lebih dekat. Siapa faktor yang lebih dekat itu? Tata guna lahan, sistem pengendalian dan tata air, pemanfaatan ruang. Ini kan lebih nyata. Hari ini hutan, besok diubah menjadi perkantoran misalnya. Jelas, air hujan yang bisa diserap tanah akan drastis berubah dalam waktu pendek. Perubahan iklim tetap kita pikirkan, harus kita lakukan dan tetap kita masukkan sebagai faktor yang menyebabkan Sintang akan lebih sering banjir karena curah hujan di Sintang mungkin akan meningkat. Tapi kita juga tetap berupaya untuk menyelesaikan dalam waktu segera sebab-sebab yang nampak nyata di depan mata kita yang memang terjadi langsung di depan kita. Jadi perubahan iklim ini adalah sesuatu yang penting, tapi juga penuh kehati-hatian kita menyikapinya supaya kita tidak teralihkan dari sebab-sebab yang nyata. Jangan sampai nanti ada perubahan satu wilayah, perubahan pemanfaatannya, kemudian menyebabkan banjir. Ketika kemudian kita mengatakan, ini banjirnya karena perubahan pemanfaatan ruang. Enggak, perubahan itu. Ini urusan dunia, bukan saya, orang Cina yang bakar batu bara. Sekarang hujan di Sintang lebih banyak. Akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang nyata di depan kita karena kita kemudian menempatkannya dalam konteks yang terlalu besar, perubahan iklim.